wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi di Diari Dania. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat, rezeki, juga kesehatan. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Cuplikan video tadi itu adalah video yang membuat aku bingung. Terus juga sampai sekarang aku nggak percaya. Kenapa? Karena aku positif hamil teman-teman. Tapi ternyata setelah diperiksa, janin di rahim aku tuh nggak ada. Aku juga nggak tahu kenapa. Terus juga apa ya? Sekarang masih bertanya-tanya aja, kenapa? Kok bisa seperti itu? Ada apa? Nah, ini yang aku mau cerita ke kalian ya teman-teman. Jadi aku itu kurang lebih udah 2 tahun gitu nggak haid ya teman-teman. Jadi terakhir aku haid itu setelah 40 hari lahirnya Kaisila ya teman-teman. Kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa aku nggak haid ya teman-teman. Ada yang bilang mungkin karena aku ASI eksklusif gitu ya. Terus juga kata bidannya juga ya udahlah nggak apa-apa gitu kan ya, karena aku sempat cek HB aku itu normal teman-teman. Terus juga ke badan aku tuh nggak ada efek apa-apalah gitu ya. Jadi aku itu kaget banget pas denger bahwa aku itu hamil. Jadi ceritanya seperti ini ya teman-teman. Beberapa hari lalu itu aku memang rada pusing, kelayangan, terus kerasa muter-muter aja gitu ya, seperti mabok laut gitu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa. Terus aku itu sempat tiduran aja. Terus kalau aku jalan jauh gitu ya, perut aku itu kerasa kram banget gitu. Terus puncaknya itu pas aku lagi masak, terus kok kelayangan banget ini, terus perut aku kok kram banget ya, terus sakit banget gitu kan ya. Cuman sakitnya itu masih bisa aku tahan. Jadi sakitnya itu kalau bahasa Sundanya sih, kalau kata orang Sunda gitu ya, sumilangan. Terus kalau bahasa Melayunya itu senggugut ya teman-teman. Jadi kalau mau dapet gitu sakit gitu. Terus aku langsung tiduran karena aku cek keluar darah teman-teman, keluar darah gitu ya. Padahal aku itu udah haid pas tanggal 3 Agustus tadi ini ya teman-teman. Nah di tanggal 16 Agustus aku kok keluar darah lagi di vagina aku. Nah itu membuat aku kaget seperti itu ya teman-teman. Terus aku langsung panggil suami aku, terus aku langsung kepikiran aja, ayo cepet kita ke bidan gitu. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena sesuatu itu keluar dari vagina ya teman-teman. Jadi aku langsung sontak aja gitu, ayo kita harus ke bidan gitu. Dengan kondisi aku yang kram banget perutnya, terus anak aku yang Kaisila yang udah gimana ya, rempong lah gitu kan ya. Terus langsung lah kita pergi ke bidan, terus diperiksa. Bidannya tanya keluhannya apa, aku bilang perut terasa kram banget gitu, sakit gitu ya. Terus tiba-tiba keluar darah gitu. Terus dia nanya apa ada riwayat, misalnya kayak yang itu aku bilang tadi ya, sakit pas waktu haid gitu, semilangan kali, kata bidannya bilang nggak tahu. Padahal kan aku haidnya barusan tadi gitu kan ya. Terus bidannya bilang ayo ya udah tiduran kita cek dulu. Terus bidannya ngecek di USG gitu ya. Terus kata bidannya, hah kok ini ada kantongnya kayak gitu ya. Cuman kantongnya itu tuh bulat ya teman-teman, bulat. Terus di bawahnya itu tuh kayak nggak beraturan gitu kata bidannya. Mungkin ini efek dari pendarahan ya, karena aku keluar darah gitu ya teman-teman, ya seperti flat gitu. Terus
bidannya bilang, ini perkiraan udah 2 bulan. Hah? 2 bulan? Kata aku bilang gitu. Aku tuh nggak nyangka banget, karena sebelum-sebelumnya aku pernah test pack gitu ya teman-teman, karena aku khawatir ya ini coba-coba aja gitu ya test pack. Ternyata enggak gitu. Terus tiba-tiba ini udah 2 bulan, terus udah ada kantongnya. Aku langsung gitu, ya Allah, hamil gitu kan ya. Terus bidannya bilang, coba test pack deh. Terus aku test pack, dan bener aja itu positif garis 2 teman-teman. Aku sama suami itu kaget banget. Hah, kok bisa, kan barusan haid gitu kan ya. Terus bidannya nyaranin aku untuk bed rest gitu kan ya, karena aku gerak sedikit aja itu udah keluar darah teman-teman. Mau ke kamar mandi aja pokoknya keluar darah gitu ya, selama kurang lebih itu 2 harian lah gitu kan ya. 2 harian aku keluar darah terus aku dikasih obat penguat kandungan gitu ya sama bidannya, terus sama ya suplemen vitamin yang lainnya gitu ya, penambah darah dan lain-lain. Terus karena mendengar aku hamil, jadi langsung aja gitu Kak Sila harus disapih gitu ya, dipetot bahasa Sundanya gitu, harus berhenti, stop ASI teman-teman. Nah itu ya Allah, aku sedih banget karena Kak Silanya nangis gitu kan ya. Hari pertama dipetotnya gitu dia nangis, cuman aku ya Allah minta disabarkan aja gitu ya. Ngerti nggak sih yang payudara kita bengkak, terus perut aku yang kram, terus gerak dikit aja keluar darah gitu. Jadi pikiran aku tuh bercabang-cabang gitu teman-teman. Ya kalian pasti ngerti lah ya gimana perasaan aku saat itu. Terus apa ya, udah tanggal berapa ya, kira-kira tanggal 20-an itu aku cek lagi ke bidan yang lain ya teman-teman. Cek lagi, aku bilang lah gitu, keluhan aku seperti ini bla 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 gitu kan ya. Oh oke, ayo kita periksa kata bidannya. Terus diperiksa, dan lama banget itu bidannya periksa ya. Dia bilang, Neng ini mah cahaya kayak gitu ya. Dia bilang nggak ada ini Neng. Hah, kaget aku sama suami, kaget lagi gitu kan ya, kok nggak ada, tapi ini positif loh Bu, kata bidan yang satunya gitu ya. Aku tunjukin hasil USG aku yang ini ya teman-teman ke bidannya itu. Nih di sini kelihatan ada kantongnya, yang ini. Terus aku liatin juga test pack aku yang pertama ini garis 2 ini. Nah terus tanggal 16 aku itu kan ke bidannya ya. Terus tanggal 17-nya itu aku test pack lagi di rumah. Ini ada, tapi samar ya teman-teman, samar banget nih. Terus setelah yang ke bidan yang kedua itu bilang nggak ada kantongnya, nggak ada tanda-tanda bahwa di rahim aku itu ada bayinya gitu ya teman-teman. Lah aku kaget banget sama suami, kok bisa sih kayak gitu. Terus bidannya bilang, ya udah buat memastikan kita tes pack lagi. Jadi aku coba tes pack lagi, dan bener aja hasilnya itu ini negatif teman-teman. Nah di situ aku gimana ya, nggak percaya. Terus gimana ya, berasa kayak ini aku mimpi nggak sih kayak gitu kan. Padahal aku udah gimana ya, jaga banget gitu ya. Yang namanya anak kan anugerah dari Allah ya teman-teman. Memang kita udah rencana kayak Sila 2 tahun kita mau promil lagi ya teman-teman. Nggak taunya kita langsung dikasih gitu kan ya. Terus aku seneng banget
dan sempat aku udah tahu ternyata di rahim aku itu udah nggak ada lagi. Aku sempat kayak gimana ya, stres kali ya. Aku marah-marah gak jelas gitu sama suami. Terus juga gimana ya, nggak nyangka aja gitu. Cuman mungkin belum waktunya kali ya teman-teman. Tapi bidan yang ini nggak ngomong suruh dikuret atau apa gitu, cuman dia ngomongnya, Neng kalau misalnya 2 bulan itu biasanya udah ada kelihatan lah gitu ya, nggak cuman kantong doang. Ini kayaknya salah gitu ya, tapi aku nggak ngerti sih ya pemeriksaannya itu kayak gimana. Cuman ini aku disuruh nunggu lagi, kira aku datang bulan atau enggak. Jadi kalau aku nggak datang bulan, nah aku disuruh langsung ke dokter kandungan ya teman-teman. Ya kalau memang masih ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada juga ya mungkin belum rezekinya ya teman-teman. Cuman aku gimana ya, ada nggak sih kalian di sana yang ngalamin hal yang sama seperti aku? Tolong komen di bawah ya teman-teman. Dan itu aja sih aku mau cerita itu, karena pas aku ngeposting ini di media sosial aku, tuh ada juga teman aku yang komen, iparnya juga pernah ngalamin seperti ini. Aku nggak tahu itu apakah hamil palsu atau hamil anggur atau kayak gimana, aku nggak tahu ya teman-teman. Karena ya udah seperti inilah kejadiannya. Aku juga nggak ngerti, bingung sampai sekarang, bingung banget. Dan apa ya, selama seminggu itu aku benar-benar bed rest dan aku benar-benar menjaga, tapi udah 2 SG nggak ada lagi. Ya apa boleh buat ya teman-teman, ya kita coba lagi aja ya teman-teman. Siapa tahu nanti aku dikasih rezeki anak lagi. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video aku dan subscribe channel YouTube aku. Buat kalian pejuang garis 2, tetap terus berusaha, ikhtiar, dan jangan lupa berdoa ya teman-teman, karena doa itu yang dapat merubah segala apapun itu. Dan aku ucapkan wassalamualaikum